Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, mbak-mbak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Pagi Bu Nisa. Dini. Oke, baik. Selamat pagi, Mungkin Bu. karena jamnya pagi masih ada yang sambil pelayanan, monggo ya, bisa disambi, dilanjutkan dengan aktivitasnya. Insya Allah seperti biasanya nanti akan saya beri akses recordnya supaya bisa dipakai belajar kembali. Gitu ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau harus agak awal di pagi hari ya, karena kalau siang khawatirnya ibu-ibu juga sudah fokus dengan kegiatan Ramadannya begitu. Baik, untuk pertemuan pertama ini ya kita ketemu lagi di mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Semalam saya sudah titip melalui KMK untuk RPS ya, pembagian tatap mukanya, dosen-dosennya, beserta dengan materi di tatap muka yang pertama. Nanti secara berkala, karena itu bentuknya drive ya, sama seperti waktu semester kemarin saya pegang KB, nanti materi-materinya akan berkala diupdate di link drive itu. Jadi ibu-ibu kalau mau belajar, mau ngecek lagi materinya bisa di satu link drive tersebut, gitu ya. Baik, untuk RPS ya, identitas di awal boleh dibaca, boleh diabaikan. Monggo ya ibu-ibu, kalau nggak mau pusing-pusing, boleh langsung belajarnya dari jadwal pembelajaran ini ya. Oke, cara membacanya masih sama dengan yang semester kemarin. Jadi di tatap muka yang pertama ini kan RPS-nya berlaku untuk 25C, D, dan E. Hanya bedanya di 25C itu tiap hari Kamis, 25D tiap hari Jumat, dan 25E tiap hari Rabu. Hari ini kita hari Rabu ya, berarti di kelas 25E. Baik, jadwal aslinya adalah 12.30 sampai 15.50. Ini jam-jam ini ya, tutup pelayanan dan mempersiapkan untuk buka puasa sepertinya. Nanti kalau setelah Ramadan kita cek kembali ya, kita mungkin bisa kembali ke jadwal yang agak siang begitu. Oke, untuk metodenya insya Allah teori akan daring keseluruhan. Topik materinya ada di tabel yang tengah ini, kemudian fasilitatornya, ini dosennya ya. Kemudian Ya, itu ngejar ya. Ya, kalau saya ngerti nyumbang. oke, baik. Nah, tabel yang sebelah kanan jumlah tatap muka dosen 1 0,5 ini bisa diabaikan ya Ibu-ibu. Ini adalah perhitungan SKS kami untuk nanti pelaporan di akhir semester. Ini menghitung jumlah SKS dosennya. Monggo bisa diabaikan saja tidak apa-apa ya. Baik, jadi dibaca terkait dengan jadwalnya, tanggalnya, topik materinya, dan dosennya. Nah, ini untuk tatap muka yang kedua, di minggu depan, eh, ada dua materi ya, situasi khusus masa nifas dan menyusui, dan juga manajemen asuhan pada masa nifas ya. Nah, ini khusus untuk yang seperti ini tertulis ada dua nama dosen. Jadi, misalnya ibu-ibu kuliahnya tetap di hari Rabu. Berarti hari Rabu menghubungi dua dosen ya. Yang dihubungi adalah Bu Melati dan Bu Ai. Jamnya kalau mau sesuai dengan jadwal pembagiannya ini. Kalau tidak sesuai jadwal, boleh fleksibel menyesuaikan dengan kesepakatan mahasiswa dan juga dosennya. Kalau misal dosennya juga misal minta ada perubahan hari, monggo bisa disepakati ya. Pada intinya, tatap muka yang kedua ini ada dua materi yang diajarkan oleh dua dosen dalam satu tatap muka. Gitu ya. Kalau yang seperti hari ini kan satu dosen, jadi saya saja. Jadi hanya ada satu dosen yang mengajar. Kalau pekan depan dalam satu tatap muka itu ada dua dosen, ada Bu Melati dan juga Bu Ai. Memang ada yang seperti ini, Ibu-ibu sistemnya ya. Begitu, monggo nanti disepakati waktunya. Oke, tatap muka ketiga satu dosen. Nah, ini tatap muka yang keempat ada juga yang dua dosen lagi ya. Ada yang dengan saya, dengan Bu Dinar. Dengan pembagian materinya seperti yang ada di sini, gitu. Baik, kemudian kita ada libur Idul Fitri. Nanti menyesuaikan ya ibu-ibu kalau misalnya ini em, tanggal yang pertemuan keempat ini sudah cuti bersama, kayaknya cuti bersamanya kan 2 minggu ya kalau informasi yang dari pemerintah. Tapi kalau yang diplot di Kaldik ini kebetulan hanya 1 minggu. Nah nanti
monggo ya menyesuaikan apakah di pekan yang 1 minggu ini tetap ada daring dengan sistem yang seperti ini ya. Jadi bisa disambi dengan kegiatan aktivitas yang lainnya, atau misalnya mau dibikin hutang nanti dikerjakan setelah Hari Raya Idul Fitri juga tidak masalah. Monggo nanti disepakati kembali gitu. Kemudian pertemuan yang kelima, 1 dosen, 6 ada Bu Ai, pertemuan 7 ada Bu Melati. Kemudian nanti setelah pertemuan ke-7 kita ada UTS gitu ya. UTS-nya daring sama seperti sistem di semester yang kemarin. Kemudian setelah ujian semester kita tinggal praktikum. Praktikumnya masih online ya untuk pertemuan ke-8, 9, dan 10 gitu. Jadi nanti walaupun praktikum online berarti ada pembahasan, baik itu pembahasan SOP, pembahasan skillnya melalui video, tetap kita fasilitasi secara daring. Baru kemudian nanti di pertemuan yang ke-11 ini ada praktek lab skill. Ada praktek lab skill, kompetensinya ada 4, ada pemeriksaan fisik dan perawatan perineum, pijat oksitosin, perawatan payudara, dan juga senam nifas. Nah, ini sistemnya sama juga Ibu-Ibu seperti yang di semester kemarin. Jadi bisa memilih boleh daring, boleh luring. Untuk yang kemudian daring, ya berarti lab skill-nya nanti ada semacam penugasan ya untuk melakukan prasat-prasat ini, boleh dengan pasien sungguhan, boleh dengan yang bukan pasien sungguhan. Karena kalau pemeriksaan fisik ini kan bisa ya, misal kita simulasi di teman begitu boleh. Pijat oksitosin, perawatan payudara juga tidak harus dengan payudara sungguhan. Senam nifas juga bisa dengan rekan sejawatnya. Itu ya, jadi nanti membuat video kalau untuk yang daring. Kalau yang mau, Bu saya kesulitan untuk melakukan luring, saya tidak punya alat dan lain sebagainya, jauh dari kampus Moriwariwi, mau sekalian ke kampus 1 kali untuk luring, monggo. Ini bebas ya Bu, jadi boleh daring, boleh luring. Nah ini di sini ada saya sertakan untuk melihat lampiran. Lampiran ini adalah berisi pembagian tiap kelasnya ya. Jadi kelas 25C nanti menyepakati 1 hari, misalnya mau luring, silakan 1 hari bisa datang ke kampus. Nanti kami dosennya 4 orang akan memfasilitasi 4 perasat keterampilan ini. Demikian pula untuk kelas-kelas yang lainnya. Jadi pembagiannya saya sertakan di lampiran. Sebentar ya Ibu-Ibu. Oke, baik Ibu-Ibu. Sementara untuk pembagian jadwal kuliah dan teknisnya seperti itu. Oh ya, nanti setelah praktikum-praktikum ada UAS ya, UASnya daring, dan setelah UAS ada OSCE. Sama Bu, OSCE-nya juga bisa memilih, bisa daring dan juga luring. Kalau daring pakai Zoom kayak kemarin ya, insya Allah ada bocoran-bocoran juga nanti untuk soalnya untuk dipelajari begitu ya. Kemudian yang luringnya adalah datang ke OSCE Center. Monggo ini bisa memilih sama persis seperti yang teknis di tahun kemarin. Kalau barangkali ibu-ibu pas ada kebutuhan kan sambil skripsi ya ini ya, kebutuhan misalnya pas butuh tanda tangan dengan dosennya deh, sekalian saya luring, sekalian OSCE ya monggo boleh. Intinya tidak mengikat ya, bisa tetap memilih daring atau luringnya begitu. Baik, dari sini, dari jadwal, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke materi? Ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu? Tidak ada? Cukup? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya stop share dulu. Saya berganti ke topik materi kita untuk hari ini. Sebentar. Oke, saya slideshow dulu.
Baik, hari ini kita akan review kembali ya terkait dengan konsep dasar masa nifas. Baik, definisinya, nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta, berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 sampai 8 minggu. Nifas atau puerperium adalah masa setelah persalinan selesai, sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi akan kembali berubah seperti keadaan sebelum hamil, yang disebut dengan involusi. Proses itu disebut dengan involusi. Jadi, dari berbagai definisi ini, kita tahu batasan ya. Yang disebut masa nifas itu mulainya adalah sesaat setelah persalinan, atau sesaat setelah plasenta lahir. Namun sesaat setelah persalinan atau kelahiran plasenta ini tetap butuh kita definisikan ya, tetap butuh kita diskusikan bagaimana menentukan periode dimulainya masa nifas. Kita ingat kembali, sebelum periode nifas, kita pasti melalui yang namanya persalinan. Persalinan itu ada 4 kala 1, 2, 3, dan 4. Kala 3 itu adalah mulai bayi lahir sampai seluruh plasenta lahir. Kala 4 lanjutannya adalah dimulai setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum. Jadi kalau kita berbicara nifas, startnya adalah selesai dari kala 4, yaitu setelah 2 jam postpartum sampai dengan minggu ke-6 atau 42 hari postpartum. Jadi tidak kemudian serta-merta setelah kelahiran plasenta, ibu dikatakan sudah masuk di kala nifas, di periode nifasnya, karena postpartum yang ada di kala 4, yang di 2 jam postpartum adalah masih miliknya persalinan kala 4. Jadi nifas yang sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah selesai dari masa 2 jam postpartumnya ibu sampai kemudian di minggu ke-6 atau 42 hari. Baik. Tujuan dari asuhan di masa nifas untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis bagi ibu dan bayi, pencegahan diagnosa dini dan pengobatan komplikasi pada ibu sesuai dengan kewenangan bidan, merujuk ibu ke tenaga ahli jika perlu untuk mendapatkan asuhan yang tepat sehingga mencegah komplikasi, meyakinkan ibu untuk dapat melaksanakan perannya. Kemudian juga tentang konseling perawatan anak dan juga kesehatan keluarga termasuk kebutuhan kontrasepsi. Gitu ya. Jadi meliputi dari kebutuhan fisik, psikologis sampai dengan kebutuhan kontrasepsi juga dilakukan asuhannya di periode nifas ini. Dengan harapan jangan sampai ibunya selesai, salah satu tujuannya ya, ibunya selesai periode nifas, kemudian belum menggunakan kontrasepsi, yang ini bisa berakibat ibunya menjadi tiba-tiba ada kehamilan kembali. Nah, itu yang tidak diinginkan ya, karena jarak kehamilan yang terlalu dekat ini adalah salah satu penyebab dari AKI maupun juga stunting. Gitu. Oke. Baik, dan juga di sini yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan untuk screening ya, screening hal-hal yang mengarah pada patologis, karena hati-hati, perdarahan itu tidak hanya terjadi pada proses persalinan, tetapi perdarahan yang bisa menimbulkan kematian pada ibu justru sering sekali terjadi pada periode nifas, yang kemudian terlambat untuk dideteksi, terlambat untuk tangani, yang kemudian ujung-ujungnya tetap bisa mengakibatkan angka kematian pada ibu. Oke, tahapan dari masa nifas terdiri dari puerperium dini, puerperium intermedial, dan juga remote puerperium. Puerperium dini adalah di mana ibu, ya periode awal sekali ketika dia telah diperbolehkan untuk mulai berdiri dan belajar berjalan, mobilisasi dini, begitu ya. Intermedial adalah masa pemulihan menyeluruh terhadap alat genitalia, reproduksinya, yang tadi disebut dengan involusi, butuh waktu sekitar 6 sampai 8 minggu. Dan remote puerperium adalah masa pulih dan sehat sempurna. Biasanya remote puerperium ini ya, kalau beberapa kondisi persalinan yang mengalami komplikasi, remote puerperium ini sehat sempurna itu bisa terjadi, bisa selesai, itu biasanya bisa lebih lambat, bisa lebih dari 42 hari. Tergantung komplikasi apa yang dialami pada masa persalinannya.
Sebagai contoh yang sederhana, semisal seorang ibu yang pada saat persalinan mengalami laserasi derajat 2 dibandingkan dengan ibu yang mengalami laserasi derajat 4. Tentu masa nifasnya akan jauh lebih lama penyembuhannya pada ibu yang memiliki laserasi di derajat 4. Itu karena proses dari kembalinya luka jahitannya, ya tingkat kerumitannya tentu akan lebih berat yang laserasi derajat 4. Itu ya. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya. Tadi yang dikatakan pemulihan perperium dini adalah masa pemulihan yang awal, di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan. Ibu yang melahirkan per vaginam tanpa komplikasi, biasanya di 6 jam pertama, setelah kala 4, dianjurkan untuk segera mobilisasi. Karena mobilisasi ini juga punya kontribusi untuk mempercepat masa pemulihan. Perperium intermedial, di mana organ reproduksi berangsur kembali segera seperti keadaan sebelum hamil, kurang lebih 6 minggu atau 42 minggu. Kalau remote adalah pulih dan sehat kembali, terutama jika ibu hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Rentang waktu dari remote perperium ini akan bisa berbeda-beda, tergantung dari berat ringannya komplikasi saat hamil atau persalinan. Baik, ini adalah penjelasan terkait involusi dari alat-alat kandungan. Salah satunya nanti tinggi fundus uterus ya. Nah ini berbanding terbalik, kalau kehamilan semakin bertambah hari dia akan semakin tinggi. Nanti kalau di nifas semakin bertambah hari maka tinggi fundus uterusnya akan semakin berkurang. Nih, ya kira-kira kalau ini yang di sebelah kiri adalah taksiran ketika dia hamil ya. 8, 12, 16 semakin lama semakin tinggi. Nanti kalau di periode nifas kira-kira di hari pertama masih setinggi pusat dan berangsur-angsur akan turun sampai di hari kira-kira ke-10 sampai ke-14 biasanya sudah tidak teraba. Nah, ini ya, beserta dengan beratnya juga yang semakin lama dia akan semakin mengecil dan kembali seperti ukuran semula. Biasanya kadang-kadang ini tidak paten ya ibu-ibu, ini adalah perkiraan. Terkadang tidak teraba ini ya di hari ke-10 atau belum sampai 2 minggu juga ada. Ini masing-masing pasien bisa berbeda-beda, tapi kira-kira kalau berbicara secara teori atau mungkin dipakai patokan ketika ujian nanti adalah memakai patokan ini. Gitu. Nah, ini sebagai bahan diskusi kita ya. Kenapa ibu nifas ya? Kenapa kira-kira ibu nifas itu tidak segera bisa kembali berat badannya ya, cenderung masih gemuk, padahal telah terjadi involusi uterus di mana di mana berat dan ukuran atau besarnya uterus itu sudah kembali seperti semula di minggu ke-8. Ada yang mau menjawab kira-kira? Kenapa ya kita itu masih bertahan jadi gemuk? Bahkan itu adalah stereotip yang melekat pada ibu nifas ya sampai dengan 2 tahun menyusui kan cenderung menjadi gemuk. Yang itu stereotip itu pada beberapa wanita menjadi suatu momok tersendiri, menjadi sesuatu yang ditakutkan karena akan berubah bentuk badannya ya. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Padahal kalau secara teori involusi tadi uterus ya, uterus itu hamil ya dari 8 minggu sampai 40 minggu kan yang membesar itu uterusnya ya ibu-ibu. Nah, padahal setelah selesai persalinan, si uterus itu di 8 minggu sudah maksimal di 8 minggu itu sudah kembali seperti normal, dia hanya 30 gram. Tapi kenapa kita tetap jadi gemuk ya? Ada yang mau mencoba berdiskusi? Ini sebenarnya PowerPoint ini saya siapkan untuk adik-adik yang reguler juga. Jadi PowerPoint yang sama. Gitu. Oke. Kira-kira apa ya jawabannya? Jadi jawabannya tentu karena kalau ya Penumpukan lemak saat hamil, Bu. penumpukan lemak waktu hamil. Oke, baik. Ada lagi Mungkin hormonnya belum stabil, Bu. hormon. Jadi hormon nih yang bikin kita gemuk itu hormon, benar. Habis hormon terus apa nih?
Apakah dengan keberadaan hormon Pola makan mungkin. pola makan? Oke, baik. Ya, jadi biang kerok gemuknya itu bukan dari uterus ya ibu-ibu ya, karena uterus sendiri walaupun secara teori memang dia Pola membesar. hidup ya Bu. Kenapa ibu? Oke, jadi walaupun yang bikin perempuan itu tampak besar ketika hamil itu kan tentu perubahan yang ada di uterusnya ya, di perutnya ya. Dari 8 minggu sampai 40 minggu setinggi PX begitu. Nah, tetapi uterus itu sebenarnya secara teori kan di 8 minggu sudah kembali seperti normal, kembali mengecil kembali. Tetapi berat badan kita tidak kunjung turun. Betul tadi yang dikatakan, yang bikin kita gemuk itu adalah karena adanya lemak yang ada di abdomen, bukan serta-merta uterusnya, karena uterus pasti udah kembali mengecil seperti semula. Nah, kenapa lemaknya kok nggak mau pergi? Tidak ada yang namanya involusi. Involusi itu kan hanya terjadi di organ reproduksi ya. Involusi tidak serta-merta ikut terjadi di organ pencernaan kita. Nah, tadi kita mungkin masih punya banyak cadangan lemak di dalam tubuh yang tidak serta-merta hilang ketika kita bersalin. Kemudian tadi kalau disampaikan faktor hormonal itu juga betul, tapi faktor hormonal itu tidak berdiri sendiri ya. Faktor hormonal yang mungkin menyebabkan kita masih butuh masa menyusui ya. Salah satu tandanya menyusui yang benar itu kan sampai payudaranya betul-betul kosong. Kalau payudaranya betul-betul kosong, itu hormon yang kemudian bekerja di situ tuh akan refleks membuat ibu tuh menjadi lapar. Itu betul memang. Jadi tidak heran ketika ibu habis menyusui, itu pasti akan langsung serta-merta merasa lapar. Itu sebenarnya salah satu ciri menyusuinya berhasil. Karena salah satu tadi, ketika payudara itu berhasil dikosongkan, pasti ibu itu akan merasa lapar dan juga haus. Karena begitu banyak energi dan kalori yang memang dikeluarkan ketika ibu itu menyusui. Nah, sekarang tergantung nih, kebutuhan dari kalorinya itu asupannya dari mana. Kalau yang asupan yang kita makan itu adalah tinggi kalori, karbohidrat berlebih atau gula berlebih, maka itu yang akan menyebabkan kita tetap menjadi gemuk. Jadi walaupun terjadi perubahan hormon, tetapi intake yang kita konsumsi itu adalah makanan yang sehat, itu sebenarnya relatif masih bisa membuat tubuh itu menjadi ideal. Ini sama konsepnya seperti penggunaan kontrasepsi. Kontrasepsi hormonal berisi progesteron atau estrogen atau kombinasi keduanya. Nah, disinyalir keberadaan hormon itu bisa memicu salah satu syaraf nafsu makan. Kan begitu ya kalau kemarin mungkin ada yang penelitiannya tentang kontrasepsi. Nah, ketika nafsu makan itu terpicu, kita kan masih punya pilihan. Yang dimakan apa gitu. Kalau yang dimakan itu tinggi kalori, ya betul. Kalau kemudian menjadi gemuk, akhirnya pengguna kontrasepsi ada efek hormonal yang dimakan tinggi kalori, ya dia jadi gemuk. Tapi ketika nafsu makan itu bertambah, yang dikonsumsi tidak tinggi kalori, ya kita nggak akan jadi gemuk begitu. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi tetap orang gemuk itu pasti adalah dari asupan kalorinya. Tidak ada ceritanya hanya karena keberadaan hormon aja. Tapi ibunya diem, ibunya nggak makan, tiba-tiba jadi gemuk, itu nggak ada. Jadi bagaimanapun kondisi IMT berlebih atau gemuk itu pasti predisposisinya ada dari makanan yang masuk, tidak serta-merta dari keberadaan hormon. Jadi kita luruskan bersama-sama ya ibu-ibu bahwa hormon jangan lagi dijadikan kambing hitam. Kalau seseorang menjadi gemuk, mau itu hormon menyusui, mau itu hormonnya kontrasepsi, dia nggak salah apa-apa hormonnya. Yang patut kita koreksi tetap adalah pada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu karena nggak bisa kalau cuman hormon aja tiba-tiba jadi gemuk sendiri itu nggak bisa ibu. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu beralasan, saya itu semenjak pakai KB, saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jadi gemuk. Nah, itu pasti ya karena dalam rangka membela dirinya ya. Nggak apa-apa, kita terima aja. Tapi secara teori, kita tahu konsepnya bahwa sebenarnya tetap yang membuat dirinya IMT-nya menjadi bertambah adalah pada asupannya yang berlebih. Begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke serviks sekarang. Setelah bayi lahir,
ya, tangan bidan itu masih bisa dapat masuk ke rongga rahim. Setelah persalinan, bentuk serviks agak menganga seperti corong berwarna merah kehitaman. Konsistensinya lunak, kadang disertai perlukaan-perlukaan kecil. Nanti setelah 7 hari, biasanya dia hanya bisa dilalui sebesar 1 jari saja. Jadi memang segera setelah terjadinya persalinan, si uterus serviksnya masih bisa dimasuki 1 tangan. Ini antisipasi kalau membutuhkan manual plasenta begitu ya. Tapi ini harus cepat karena memang kalau betul terjadi plasenta manual, kemudian kita harus melakukan tindakan, kita harus memasukkan tangan. Kalau tidak cepat dilakukan, kadang pada beberapa wanita serviks ini cepat menutup, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan manual plasenta yang akhirnya harus beralih menjadi tindakan kuretase. Nah, ini secara teori memang betul pada menit-menit pertama masih menganga dengan agak lebar, nanti setelah hari ke-7 dia akan kira-kira 1 jari. Oke. Ini diskusi miliknya adik-adik reguler ya. Kalau ibu-ibu sebenarnya pasti sudah paham. Fungsi dari serviks pada saat kondisi wanita tidak hamil. Kalau hamil kan atau persalinan, serviks ini kan nanti untuk yang pembukaan ya, 1 sampai dengan 10. Kalau kondisi wanita tidak hamil, tentu serviks ini akan menjadi suatu pintu yang memberi batas antara wilayah yang steril dan tidak steril. Ya, di atasnya serviks ya ada rongga uterus, endometrium, dan seterusnya. Itu adalah wilayah yang harus selalu dijaga sterilnya. Kalau di depan serviks ada liang vagina, di sana tempat terjadinya koitus, nah itu boleh tidak steril. Jadi memang pintu yang membatasi adalah serviks ini. Makanya kenapa serviks nama lainnya kan pintu mulut rahim ya, karena memang dia adalah batas dari wilayah yang steril dan tidak steril pada organ reproduksi wanita. Kenapa serviks harus kembali menutup? Nah, sesuai dengan fungsinya tadi, dia harus kembali menutup karena dia akan menjadi pelindung, menjadi batas dari area yang steril dan tidak steril. Makanya kenapa dia harus segera kembali menutup. Kita bayangkan kalau dia tidak segera kembali menutup, nah ini kan area steril sama non steril menjadi tidak ada batasan ya. Resikonya apa? Kalau tidak segera menutup, tentu akan memperbesar kemungkinan terjadinya infeksi atau sepsis. Nah, ini sepsis juga bisa menimbulkan angka kematian ibu ya, jika tidak tertangani dengan baik atau karena adanya tindakan-tindakan yang intervensi yang dilakukan selama masa persalinan maupun nifas. Jadi memang secara fisiologis serviks itu harus segera kembali menutup. Kalau tidak segera menutup, resikonya adalah bisa terjadi infeksi atau sepsis gitu. Oke. Involusi berikutnya adalah pada ligamentum. Segera setelah bayi lahir, ligamentum rotundum ini menjadi kendor dan berangsur-angsur mengecil, pulih kembali sehingga uterus jatuh ke belakang dan menjadi retrofleksi. Ini ya penjelasannya dengan gambar. Posisi ligamen ini kaudal dari insersi tuba menuju kanalis labia mayora. Ligamen ini menahan uterus dalam posisi antofleksi. Jadi ligamentum rotundum ini ya, otot yang ini ya, ada tanda panah merah ini ya. Ini menjaga supaya perutnya ibu tidak jatuh ke depan. Jadi walaupun perutnya besar sekali, usia kehamilannya aterem, dia akan bekerja sedemikian hebatnya untuk menyangga perut supaya tidak jatuh ke depan. Nah, pada saat kemudian ini nifas, ligamentum rotundum ini tidak serta-merta kembali seperti semula, tapi memang dia akan perlahan-lahan akan mengecil karena yang ditopang kan juga sudah mengecil kembali ya uterusnya. Kalau penampakan dari depan di sebelah sini. Nah, ini ya. Nah, ligamentum rotundum inilah yang kemudian menyebabkan tampak perut ibu menggelambir pada saat periode nifas. Karena dia masih belum kembali seperti semula. Tetapi dengan perawatan yang benar, senam nifas, senam Kegel, atau penggunaan korset, ini bisa membantu ligamentum rotundum untuk cepat kembali seperti semula, sehingga perutnya ibu bisa kembali rapat ya.
ligamentum rotundumnya nggak kendor lagi begitu. Oke. Apa fungsi ligamentum rotundum selama periode kehamilan? Sudah ya tadi ya, dia menyangga dari uterus supaya tidak jatuh ke depan, supaya posisinya tetap disangga seperti ini. Contohnya yang ada di gambar ini. Resiko yang dapat terjadi jika periode nifas ligamentum rotundum tidak dapat segera kembali mengecil. Bisa menimbulkan nyeri ya ibu-ibu. Ini kalau ligamentum rotundumnya tidak segera mengecil, bisa menyebabkan nyeri, bisa menyebabkan yang namanya nanti diastasis rectus abdominalis ya. Jadi menyebabkan otot perutnya ini menjadi ada jarak. Biasanya kalau di bahasanya orang Jawa itu dibilangnya perutnya nyeri kayak orang cancer begitu. Nah, itu ligamentum rotundumnya yang tidak segera kembali mengecil. Perawatan yang bisa dilakukan adalah dengan senam nifas, senam Kegel, atau dengan dibantu penggunaan korset. Oke. Berikutnya adalah pada lokea. Lokea adalah sekret yang berasal dari kavum uterus dan vagina yang dikeluarkan selama masa nifas. Ini ada jenis-jenisnya ibu-ibu, bukan sesuatu yang baru ya, mulai dari rubra, sanguinolenta, serosa, alba, sampai dengan alba saja. Purulenta dan lokeostasis ini adalah lokea yang sifatnya patologis. Jadi nanti mungkin kalau UTS UAS, palingan yang keluar menghafalkan periode nifas dan nama lokeanya. Misalnya ada ibu nifas hari ke-10, lokeanya apa? Ya jawabannya serosa begitu ya. Ada ibu nifas hari ke-5, lokeanya apa gitu? Lokeanya sanguinolenta. Palingan begitu nanti kalau di UTS UAS. Tapi kalau secara definisi insya Allah ini masih tetap ya sama seperti yang kita pelajari di D3 dulu. Oke. Untuk lokea purulenta adalah lokea yang terjadi pada kondisi infeksi karena dia akan bercampur dengan purulen atau nanah atau pes begitu. Lokeostasis adalah kondisi di mana lokea tidak lancar keluar atau tertahan di dalam. Oke. Berikutnya yang mengalami involusi adalah luka-luka. Luka pada jalan lahir akan sembuh dalam 6-7 hari bila tidak terjadi infeksi. Rasa sakit after pain atau mules disebabkan oleh kontraksi otot rahim biasanya akan menghilang 2-4 hari pasca persalinan. Baik, diskusi berikutnya, kenapa pada hari-hari awal nifas terjadi kontraksi kuat sehingga ibu bisa merasa mulas? Oke, kontraksi kuat pada periode awal masa nifas, tentu ini adalah fungsinya, kontraksi tadi adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan ya, karena perdarahan masih bisa terjadi sampai di periode nifas. Untuk mencegah itu, kontraksi uterus harus tetap mempunyai kekuatan kontraksi ya. Sehingga pertanyaan berikutnya, apakah after pain, rasa mulas-mulas merupakan kondisi yang berbahaya bagi ibu? Tentu after pain ini ya, walaupun ini dirasa mulas, ini kadang menjadi suatu keluhan, ini sifatnya masih fisiologis dan tidak berbahaya. Karena rasa mulas tadi adalah bersumber dari kontraksi kuat pada uterus. Kenapa harus berkontraksi? Untuk mencegah terjadinya perdarahan. Gitu. Oke. Berikutnya perawatan pasca persalinan. Yang pertama terkait mobilisasi. Tujuannya mengembalikan tenaga ibu setelah lelah sehabis bersalin. Oke, 1 jam pasca persalinan mulai miring-miring ke kanan kiri. Berikutnya belajarnya duduk, berdiri, jalan-jalan di 24 jam baru diperbolehkan untuk pulang. Jadi memang salah satu indikator pasien dipulangkan adalah ketika dia sudah bisa mobilisasi dini, kemudian sudah bisa BAK biasanya ya. Dan kondisi ini rentang jamnya akan bisa bervariasi pada masing-masing ibu, tergantung pada komplikasi persalinan, nifas, maupun penyembuhan lukanya. Ini derajat nyeri pada masing-masing pasien juga bisa menjadi variasi ya. Ibu yang punya ambang nyeri kecil dengan ambang nyeri yang besar tentu akan berbeda kapan periode mobilisasi dininya. Kebutuhan yang berikutnya adalah terkait kebersihan diri. Menganjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan juga air. Sabunnya tentu sabun kewanitaan yang mengandung pH normal untuk vagina.
di area luar saja, tidak diperkenankan menggunakan sabun sampai di area dalam supaya tidak merusak flora normal vagina. Nasihatkan kepada ibu untuk membersihkan vulva setiap kali buang air kecil atau buang air besar. Mengganti pembalut 4-5 jam sekali atau tiap buang air kecil. Jadi setelah melakukan buang air kecil kemudian ibunya cebok, jangan lagi vulvanya ditempel pakai pembalut yang ada darah lokeanya ya. Harapannya diganti juga pembalutnya, jadi tetap terjaga kebersihannya. Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan kelaminnya. Jika memiliki luka episiotomi, sarankan untuk menghindari menyentuh daerah luka. Jadi daerah lukanya itu nggak boleh dicek-cek sendiri benangnya, atau kemudian mungkin ada luka yang disentuh-sentuh dengan tangan untuk menghindari terjadinya infeksi. Jadi cukup dibersihkan dengan air mengalir bersih setiap kali buang air kecil atau buang air besar tanpa perlu sering untuk menyentuh lukanya. Baik, kebutuhan perawatan berikutnya adalah terkait diet. Tambahan yang diperlukan adalah 500 kalori. Ya, jadi tambahannya itu hanya 500 kalori saja sebenarnya ibu-ibu, tapi memang nggak kita pungkiri ya, sering sekali yang kemudian kita makan itu lebih dari 500 kalori yang kemudian tadi ya menyebabkan seorang ibu nifas itu bisa bertahan gemuk terus bahkan setelah masa menyusui pun begitu. Dan ini biasanya juga bertambah. Dulu waktu setelah G1 tidak terlalu gemuk. Kemudian setelah G2 mulai gemuknya bertahan. Setelah selesai yang di G3 mulai masuk ke obesitas. Biasanya kadang trennya juga seperti itu, gitu ya. Oke, itu adalah sumbernya adalah dari kalori ini tadi. Bukan serta-merta dari hormon atau serta-merta dari ya perut saya kan habis membesar ya, habis ada bayi tidur di perut saya. Jadi sekarang perutnya masih membesar. Nah, itu keliru ya karena involusi uterus selesai di minggu ke-8, sudah kembali seperti semula, begitu. Jadi yang menyebabkan tetap gemuk adalah kalori. Dietnya harus yang seimbang, bergizi dan cukup kalori, minum sedikitnya adalah 3 liter air sehari, zat besi vitamin D sampai 40 hari bersalin, dan minum vitamin A 200.000 unit. Oke. Kebutuhan beberapa zat penting pada wanita yang belum hamil dan juga laktasi. Ini sebagai bahan tambahan ya, bagaimana perbedaan kebutuhan mulai dari kalori, protein, kalsium, sampai dengan vitamin D pada kondisi wanita yang tidak hamil, dan juga menyusui. Di mana di sini pasti yang paling banyak adalah untuk periode laktasi, menyusui. Oke. Berikutnya adalah miksi dan defekasi. Miksi dan defekasi harus dilakukan sendiri secepatnya. Kadang wanita pasca salin mengalami sulit kencing karena sphinkter ani ditekan oleh kepala janin dan spasme oleh iritasi muskul sphinkter ani selama persalinan. Dapat juga terjadi karena edema kandung kemih yang terjadi selama persalinan. Kalau ini sampai terjadi edema yang menyebabkan ibunya tidak bisa berkemih spontan, pasti akan membutuhkan kateter. Defekasi yang tidak dilakukan lebih dari 4 hari pasca persalinan dapat diberikan obat laksan. Tentu ini potensi terjadi sepsis ya, saya rasa tidak sampai 4 hari. Kita di 24 jam ibunya nggak BAK aja itu sudah merupakan suatu screening ya. Makanya tadi salah satu syarat ibu bisa dipulangkan adalah ibu sudah bisa berkemih spontan dan juga sudah bisa mobilisasi dini. Jadi jangan sampai permasalahan buang air kecil ini menjadi permasalahan yang hingga dibawa pulang. Karena ini bisa menimbulkan sepsis. Tapi kadang-kadang ada juga yang di vaskes itu bisa berkemih. Tapi pada saat pulang ada perubahan pola aktivitas ya, perubahan mood, perubahan psikologis dan berbagai faktor yang akhirnya keluhan terkait tidak bisa BAK itu terjadi di hari kedua, ketiga, ibunya sudah di rumah ya, itu terjadi. Sehingga ketika KF1 perlu untuk kita screening kembali terkait bagaimana miksi dan defekasi pada ibu. Perawatan payudara.
keluarkan ASI dari bagian depan sehingga puting menjadi lunak. Ya, ASINya dikeluarkan, kemudian dioleskan ke bagian puting supaya puting itu menjadi lunak. Jadi ASI itu kan tinggi kalori ya, salah satunya itu banyak terkandung minyak di sana yang dia sebenarnya bisa menjadi pelembab alami untuk puting sehingga mencegah dari terjadinya puting lecet. Menjaga payudara tetap bersih, pakai BH yang menyokong payudara. Jika terjadi lecet, oleskan kolostrum dan mulai menyusukan puting dari yang bagian tidak lecet. Tetapi pada bagian payudara yang mengalami lecet, ASI tetap harus dikeluarkan ya, bisa dibantu dengan cara diperah manual, bukan diperah yang menggunakan alat. Karena kalau diperah menggunakan alat, bagian puting masih tetap tersentuh oleh alat dan ini masih menimbulkan rasa nyeri. Satu-satunya cara mengosongkan payudara untuk puting lecet adalah melakukan pemerahan secara manual dengan menggunakan tangan. Nah, itu ya kebesaran dari ciptaan Allah ya. Ternyata tangan masih jauh lebih sangat bisa memfasilitasi pengosongan payudara dibandingkan alat semahal apapun. Karena nggak akan ada ya alat pompa ASI yang tidak menyentuh puting. Jadi pada kondisi puting lecet tidak ada satupun alat yang bisa bekerja dengan baik kecuali dengan menggunakan tangan. Oke. Bila lecet, diistirahatkan 24 jam, ASI tetap dikeluarkan dan diberikan dengan sendok supaya bayi tidak bingung puting. Jika terdapat nyeri hebat, boleh diberikan paracetamol. Berikutnya kebutuhan laktasi. Keuntungannya merangsang produksi ASI, memperkuat refleks hisap, memulai pemberian ASI secara dini akan memberi pengaruh positif pada kesehatan bayi, mempromosikan kekebalan pasif dari kolostrum segera kepada bayi, merangsang kontraksi uterus, dan membantu untuk adanya KB alami metode amenorelaktasi. Baik. Berikutnya adalah terkait peran dan tanggung jawab bidan. Teman terdekat ya, bidan harus jadi teman terdekat bagi ibu nifas, pendamping saat menghadapi masa kritis. Bidan juga bisa menjadi pendidik kesehatan terhadap ibu dan keluarga, dan menjadi pelaksana asuhan dari kebidanan nifas saat kontrol ya, KF1 sampai dengan KF4. Oke, ini diskusi berikutnya. Apakah proses involusi uterus berlangsung pada periode yang sama untuk semua wanita? Kira-kira jawabannya gimana Ibu-Ibu? Involusi periodenya sama nggak? Satu wanita dengan wanita yang lain? Sama atau tidak? Tidak sama. Sama, Bu. Loh, sama atau tidak Ibu involusi tadi? Ayo, sama apa tidak? Jawabannya tidak ya. Iya, Bu. Tidak, Iya, Bu. Bu, tidak sama. Sebentar. Bu. Tidak sama, Bu. Oke, saya lanjutkan. Tidak ya, Bu. Jadi involusi uterus itu prinsipnya pada setiap wanita bisa berbeda-beda. Tergantung dari apanya tadi, Ibu-Ibu? Komplikasi masa persalinannya. Contoh yang tadi gampang, Bu. Laserasi derajat 2 sama laserasi derajat 4. Involusinya pasti bisa berbeda, Bu. Penyembuhan lukanya, involusi itu nggak hanya di uterus ya, Bu. Involusi itu yang kita cek itu kan ada macam-macam ya, tadi yang mengalami perubahan ya. Misalnya bayi yang gemeli, hamil gemeli sama hamil tunggal. Nah, tadi ototnya tadi yang ada di perut tadi pasti akan berbeda periode untuk kembali normalnya. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini ligamentum rotundumnya. Ini kan pasti kerja kerasnya ekstra kalau untuk bayi gemeli. Berbeda kalau bayinya cuma tunggal gitu ya. Jadi memang involusi ini prinsipnya akan bisa berbeda, yang membedakan adalah komplikasi nifasnya. Tapi kok salah, komplikasi persalinannya. Tapi ketika kehamilan dan persalinannya sama-sama fisiologis, itu biasanya sama gitu ya. Tapi kalau ibunya mengalami penyulit di kehamilan maupun persalinannya, itu yang akan bisa menyebabkan involusinya berbeda-beda. Yang tadi disebut ada yang namanya remote puerperium. Gitu ya, Ibu.
Oke, baik. Selesai materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang kurang Pas, jelas? Bu. Iya, insya Allah ibu-ibu di Bu, mau pelayanan tanya, Bu. lebih jago. Iya, monggo. Untuk pemakaian korset, Bu, untuk Mm-mm. Ibu Nifas itu minimal berapa hari nggih, Bu, bisa Oke, dipakai? berapa hari? Berapa harinya itu sebenarnya kalau secara teori tidak ada batasan ya, selama periode nifas itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah dipakai sepanjang hari, Ibu. Jadi korset itu tetap butuh dilepas terutama ketika Ibu beristirahat, tidur siang, tidur malam, pokoknya ibunya lagi tidur, itu korset harus dilepas, tidak boleh terus-terusan dipakai. Kemudian dilihat Bu, cirinya lagi, kalau mulai terjadi udem berarti korsetnya terlalu rapat. Nah, itu juga tanda bahwa oh ini harus sudah dilepas, nggak boleh terus-terusan dipakai. Kadang penggunaan korset ini hanya kita butuhkan untuk membantu ligamentum rotundumnya tidak nyeri tadi Bu. Karena proses kembalinya ligamentum rotundum ini butuh waktu. Ketika bayi itu lahir, uterusnya ini sudah nggak ada isinya, ligamentum rotundum yang tadi itu berdiri kokoh seperti ini, dia otomatis akan lembek. Nah, kemudian kondisi lembeknya itu di beberapa ibu akan menimbulkan rasa nyeri. Ini yang kemudian dibantu disokong dengan menggunakan korset, sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman, nyerinya bisa berkurang. Tetapi ini harus dilihat, ligamentum rotundum sendiri, kita cek. Ligamentum rotundum itu ada di berapa hari ya tadi ya? Ligamentum rotundum menjadi kendor, berangsur-angsur mengecil, pulih, sehingga uterus jatuh ke belakang. Sebentar, tepatnya tadi ada. Sebenarnya di ligamentum rotundum itu kisarannya di 1 minggu. Tapi bisa beda-beda memang Bu. Ada yang sampai menetap di 2 minggu, 3 minggu itu masih nyeri. Tapi kalau secara fisiologis dia harusnya di 1 minggu ini sudah bisa pulih. Dibantu dengan senam nifas, senam kegel, tergantung perawatan ibunya. Tergantung juga dengan berat ininya, bayinya, Bu. Kalau bayinya kecil dengan bayi yang besar, tugas ligamentumnya kan juga berbeda. Pasti akan lebih cepat kembali, tidak nyeri yang bayinya lebih kecil, lebih proporsional. Dibanding misalnya bayinya adalah bayi yang besar. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Screeningnya ketika misalnya ibunya periksa nifas, cek apakah ada udem atau tidak. Kalau ibunya mulai ada udem, lepas korsetnya ya, jangan lagi dipasang karena ini bisa menimbulkan salah satu keluhannya adalah cirinya ke udem kalau dia dipakai berlebihan. Kalau kepengen secara teori yang nggak berlebihan tadi setiap kali istirahat dilepas, kayaknya sehari itu kalau nggak salah makanya sekitar 12 jam aja itu cukup sebenarnya Bu. Tapi sesuaikan lagi ya, kadang ada pasien yang ngerasa nyaman begitu ketika perutnya ikut digendong sama si korset tadi. Itu kembalikan lagi ke masing-masing kondisi ibunya. Gitu kira-kira Ibu terjawab? Ibu, terima kasih Bu Ya, Dini. sama-sama. Ada lagi Ibu-ibu, Mbak-mbak? Tidak ada, pas? Bu, mau tanya, Bu. Oh Mau ya, tanya, ya, Bu. ya, ya, silakan. Mohon izin bertanya, Bu. Kan kalau di lapangan itu ya, Bu ya, Mm-mm. banyak sekali pasien yang menanyakan pasien SC. Itu boleh pakai korset apa tidak ya, Bu ya? Oh ya, baik. Itu bedanya ya Bu, karena yang kita kita bahas tadi kan yang ini persalinan pervaginam. Nah, kalau yang persalinannya SC, bedanya kan ada luka ya Bu, ada luka bekas SC-nya Ya, itu. Bu. Ya, nah itu kan yang diutamakan adalah di perawatan luka SC-nya dulu sampai dia betul-betul kering. Dan perawatan luka SC itu lebih lama daripada perawatan luka yang ada di Tempat vagina. normal. Betul. Hmm. Penggunaan korset biasanya itu adalah bantu ketika apa si pembalut yang ada di luka bekas sesarnya itu ya Bu, itu terfiksasi di situ. Tapi sebenarnya sama prinsipnya, tidak boleh dipakai terus-terusan, harus ada periode kapan dia kemudian dilepas, perutnya harus terbebas, terutama pada saat dia tidur. Sebenarnya pola waktunya hampir mirip seperti yang miliknya pervaginam tadi, tapi koreksinya lagi kekencangan dari penggunaan korsetnya ya kadang akan justru menimbulkan nyeri karena di situ ada luka jahitan. Jadi sama-sama ligamentum rotundumnya ini butuh
butuh ikut disanggah. Tetapi jangan lupa di sini ada luka bekas SC-nya, yang itu juga rasanya butuh waktu untuk dia kembali pulih. Selama itu masih nyeri dan penggunaan korset malah menambah nyeri, ya memang tidak disarankan. Hanya kemudian bukan korset ya, kadang saya lihat itu kayak gurita begitu, yang diikat tidak terlalu kencang, dia hanya untuk memfiksasi plester yang ada di perutnya ibu, bantu memfiksasi supaya plesternya itu misalnya nih kesenggol bayinya itu nggak langsung kena plesternya, tapi masih ada gurita, masih ada masih ada yang melindungi dari bekas lukanya itu tadi, jadi tidak terlalu nyeri, lukanya bisa cepat sembuh. Biasanya begitu, tapi memang prinsipnya juga tidak boleh terlalu kencang karena di situ ada luka. Bedanya dengan yang pervaginam kan dia tidak ada luka. Jadi kalaupun ibunya sedikit agak kepingin lebih kenceng, itu boleh. Nah, ini yang dipertimbangkan hati-hati terhadap lukanya. Kemudian kalau misal ada tanda infeksi pada luka bekas operasi sesar di sini, nah itu biasanya nggak boleh, Bu. Tidak boleh ada penggunaan dari korset maupun gurita. Ya, jadi ini harus perawatannya itu kita sudah kolaborasi ya. Kalau seperti itu biasanya kita sudah kolaborasi, ada pemberian antibiotik dan lain sebagainya. Biasanya itu merupakan kontraindikasi penggunaan gurita maupun korset. Palingan itu Bu bedanya. Tapi kalau pasiennya ada metode SC yang pulihnya cepat ya, apa namanya? ERAX kalau nggak salah. Erak, Nah, itu iya ERAX Bu, erak. itu kurang lebih penggunaan gurita prinsipnya sama, Bu. Kalaupun kita kontrol ke kita untuk kontrol nifas, screening ibunya udem nggak. Nah, kalau udem hati-hati tuh biasanya pakai korsetnya kelamaan atau terlalu kenceng. Selama tanda-tanda itu nggak ada, ibunya nyaman-nyaman aja, nggak ada nyeri di pinggang, pokoknya ibunya nyaman aja, nggak apa-apa. Diteruskan, dilanjutkan nggak masalah. Tapi tetap diikuti ya dengan senam Kegel, senam nifas, dan juga dilepas ketika ibunya beristirahat. Karena kalau ternyata penggunaan korset ini kadang mengikuti budaya, tapi ibunya itu nggak nyaman atau ibunya nyeri, kemudian ibunya jatuh pada kondisi stres, hati-hati ASI-nya nanti yang terdampak. Ibu yang nyeri, ibu yang tidak bahagia, ibu yang stres akan bisa mengurangi produksi dari ASI. Nanti ke sana jadinya. Gitu ya, ibu-ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Dini. Ya, oke, terima kasih juga Ibu untuk sharingnya. Ada lagi, ibu-ibu? Ibu mohon izin bertanya. Ya, 25E semangat banget ini banyak yang tanya. Yang tadi Ibu untuk konsumsi air pada Ibu nifas itu kan Eh, sehari 3 liter nggak Ibu? iya betul. Karena menyusui Apa ya. ya Heeh. nggak apa tidak mempengaruhi kinerja ginjalnya Ibu nifasnya nggak Bu? Kalau selama ini periode menyusui, insya Allah tidak, Bu. Ini sudah dari jurnal yang terbaru sekian. Karena memang kalau kondisi tidak menyusui, kita biasanya kan di 2 liter atau 2,5 ya. Tetapi ketika kita ada produksi ASI, memang kita akan butuh cairan lebih banyak karena akan terkompernya ke cairan ASI-nya. Jadi insya Allah kerja ginjal akan tetap, Bu. Kecuali nih kita nggak lagi menyusui, kondisi tidak hamil, tapi kita memperbanyak cairan sendiri, nah itu kita perlu mempertimbangkan kerja ginjal. Tapi kalau ini dikerjakan pada ibu yang memang nifas dan menyusui, insya Allah kebutuhan air ini fungsinya adalah untuk produksi ASI-nya nanti. ASI itu kan air juga ya Bu. Nah itu bahan bakunya dari mana nih? Kalau bukan dari salah satunya adalah dari cairan tubuh ibunya. Nanti kalau ibunya minumnya tetap seperti yang tidak menyusui, nanti jadi kekurangan cairan malah ibunya, nanti malah urinnya jadi pekat. Kalau insya Allah di kisaran 3 liter ini, kerja ginjal tetap aman, karena cairan tadi dipergunakan untuk memproduksi ASI, salah satunya. Gitu, Ibu. Bu, terima kasih Bu Ya, masukannya. sama-sama. Ada lagi, Ibu-Ibu? Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Cukup dulu. Ya, oke, saya stop share dulu. Oke, Ibu-Ibu, kelas 25E, terima kasih untuk kebersamaannya kurang lebih 1 jam. Ya, semoga apa yang kita diskusikan bersama jadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Selamat menjalankan Amin. ibadah puasanya, Ibu-Ibu. Semoga diberikan kelancaran. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu Ibu. Saya izin live ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Sama-sama, terima kasih.